الناس حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Allah Ta'ala hadis Ibnu Mas'ud, wah jelas itu lebih dekat kepada kiblat. Dan yang lain mereka membuat bid'ah sendiri, yaitu bahkan sholatnya dikurangi saja 3 kali saja. Yang lain mengatakan inti dari ibadah adalah agar hati menjadi baik. Sholat itu adalah agar orang menjadi soleh. Nah sekarang kalau kita sudah jadi orang soleh tidak perlu lagi sholat. Ini ujung-ujungnya kalau setiap bid'ah itu kita ikuti, ujung-ujungnya akan sampai ke situ. Akan sampai kepada apa? Orang insilah dari Islam secara keseluruhan, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari kelompokku. Kata Syekhul Islam, maka orang yang tidak merasa perlu dengan sunnah Nabi karena merasa lebih mampu untuk membuat sunnah Nabi, ujung-ujungnya dia akan benci kepada sunnah Nabi. Dan ujung-ujungnya dia akan melontarkan ucapan-ucapan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Maka ini akan menyebabkan dia mariqa minad din. Dia akan keluar dari agama ini. Karena agama ini yang datang adalah, yang mendatangkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini akan mendatangkan syariah saniyah, kata beliau. Mendatangkan syariat yang kedua. Maka kalau sudah seperti itu, dia akan terancam dengan kekufuran. Ini awalnya mudah, yaitu sekedar cari tahiyat yang tidak terlalu bagus nggak apa-apa. Lama-lama akan semakin semakin jelek kalau kita taati orang-orang tadi. Baik. Maka kita tetap setia dengan sunnah Nabi yang terbaik. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala penghormatan adalah untuk Allah. Demikian pula seluruh sholawat dan kebaikan itu adalah milik Allah. Semoga semoga kesejahteraan itu tercurah kepada engkau wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian pula rahmat dari Allah dan keberkahan-keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan itu juga tercurah kepada kita dan kepada para hamba Allah yang soleh. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini yang terbaik dan ini yang paling banyak pahalanya. Adapun kalau kita memilih tasyahud yang lain yang di Sahih Muslim itu boleh. Tanpa tanpa kita merasa benci atau merasa kurang dengan sunnah yang lebih baik lagi. Wa ajma'al ulama ala masyru'iyyati taslim. Para ulama bersepakat bahwasanya ucapan salam itu disyariatkan, walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih, halil masyru' taslimatan au taslimatun wahidah. Apakah yang disyariatkan itu 2 salam atau 1 salam saja? Was sahih annal masyru' taslimatan. Yang sahih dia itu adalah dua taslim. Memang ini khilaf besar sejak dulu. Hadisnya dikembalikan kepada kekuatan masing-masing ijtihad dari ulama yang memeriksa apakah hadisnya dihukumi sahih ataukah hasan atau bagaimana. Terjadi perselisihan. Tapi memang yang paling amannya adalah kita mengerjakan yang dicontohkan Rasul, yaitu 2 salam. Adapun Syekh Muhammad bin Izam, beliau merajihkan bahwasanya hadisnya itu hasan, bahwasanya 1 salam itu cukup, 2 salam itu mustahab. Qal li sihhati ahaditsihima, karena hadis-hadis tentang 2 salam itu sahih, jelas semuanya sepakat hadisnya sahih. Wa dha'fi ahadits taslimatil wahidah, dan lemahnya hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya 1 salam saja. Memang ini khilaf sejak dulu. Lebih amannya adalah kita salam 2, dan juga kita dapat pahala lebih karena mengerjakan yang sunnah, yang mustahab minimal. Baik, wa ala fardhi sihhati ahadits taslimah. Kalau kita terima sahihnya hadis-hadis 1 salam, fa inna ahadits taslimatain atat bi ziyadatin la tunafi. Sesungguhnya hadis-hadis yang mendatangkan, yang menyebutkan 2 salam itu mendatangkan tambahan yang tidak menentang salam yang hanya 1 saja. Wa ziyadatu minas siqah maqbulah, dan tambahan dari rawi yang siqah ini diterima. Iya, bahkan ini memang dari hadis yang terpisah, yaitu hadis sahabi yang lain. Maka ini jelas dia itu diterima. Bahkan semua ulama pun sepakat hadis 2 salam itu adalah adalah benar. Cuma khilafnya adalah
dia itu mustahab ataukah sampai tingkat wajib untuk salam yang kedua. Wakhtalafu fi wujubi taslim, dan mereka berselisih pendapat tentang wajibnya salam di dalam sholat. Fadhafatil Hanafiyah ila adami wujubih. Para Hanafiyah mengatakan ini tidak wajib. Mustadillina bima akhrajahu Tirmidzi. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, idza rafa'al imamu ra'sah minas sajdah, apabila imam itu telah mengangkat kepala dari sujud, waqa'at, kemudian duduk, summa ahdatsa qabla taslim, kemudian dia membuat hadas, yaitu mungkin buang angin dan sebagainya itu sebelum salam, faqad tammat sholatuh, sholatnya itu telah sempurna. Hadis ini dhaif. Baik, kita lihat pembahasan dalam catatan kaki di sini. Bahkan Tirmidzi sendiri, walaupun beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini tidak kuat, dan dan rawinya itu guncang di dalam sanadnya. Tiga-tiganya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Abdurrahman bin Ziyad sendiri dia adalah apa? Memang dia sunni, tetapi dia adalah sayyi'ul hifdz, hafalannya lemah. Wa an Abdurrahman bin Rafi' wa Bakar bin Suwadah an Ibni Umar bihi wa Abdurrahman bin Ziyad bin An'um huwal Ifriqi. Qala Zailai fi Nasbir Rayah, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni wal Baihaqi dalam sunannya. Daruqutni mengatakan Abdurrahman bin Ziyad dhaif la yuhtaju bih. Sudah, kalau dia la yuhtaju bih enggak boleh apa? Untuk dijadikan sebagai hujjah hadisnya, walaupun boleh untuk penguat saja, sekedar penguat. Dan juga dia dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in, juga Yahya Al-Qattan, juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdurrahman bin Mahdi. Memang dia dhaif. Maka enggak boleh meriwayatkan berdalilkan dengan hadis yang ini tadi. Tayyib, wastadallu bi hadisil musi fi sholatih. Mereka berdalilkan dengan hadis orang yang sholatnya jelek itu, kisah orang yang sholatnya jelek. Hadisnya sahih di Sahih Bukhari dan lain-lain. Bukhari dan Abu Dawud dan lain-lain. Haitsu lam ya'murhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitaslim, yang mana Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk salam. Wa ujiba bi anna hadis Ibnu Umar ittafaqal hufat ala dha'fih. Dan dijawab bahwasanya hadis Ibnu Umar, para penghafal hadis yaitu para ulama hufat telah sepakat hadisnya itu lemah. Enggak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Bahkan Abu Hanifah sendiri lemah dalam hadis. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun isnaduhu laisa bidzakal qawi. Hadis ini sanadnya tidak kuat. Kemudian wa amma hadisul musii sholatuh, hadisul musii sholat, musii dan seterusnya. Adapun hadis orang yang jelek sholatnya itu fala yunafil wujub, dia tidak bertentangan dengan kewajiban taslim. Fa inna hadza ziyadatun wa hiya maqbulah, karena dalil-dalil yang mendatangkan tentang salam ini tambahan terhadap hadis yang tidak menyebutkan tadi, dan dia ini harus diterima, datang dari sahabi yang lain. Ini harus diterima semacam ini. Bukan berarti yang tidak disebutkan di situ pasti tidak wajib. Tambahan dari hadis yang lain. Wa dhahaba jumhurus sahabah wat tabi'in, kebanyakan sahabat dan tabi'in, wa min ashabil madzahib, dan dari kalangan yaitu para pemilik madhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ilal wujub. Mereka berpendapat bahwasanya hukumnya adalah wajib. Mustadillina bi idamatin Nabi SAW lah. Mereka berdalilkan dengan terus-menerusnya Nabi SAW melakukan itu, bukan hanya itu dalilnya, tapi disertai dengan qaulihi, sabda Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini menunjukkan manakala Rasulullah terus-menerus melakukan salam di dalam sholat, di akhir sholat itu, dan beliau menyuruh kita untuk sholat sebagaimana beliau sholat, menunjukkan hukum salam itu adalah wajib. Wa bima sabata inda ashabis sunan, dan dengan hadis yang telah pasti dari ashabus sunan, wa tahrimuha at-takbir, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu miftahuha adalah at-tatahhur, at-taharah. Kunci salat adalah apa? Adalah kita taharah dulu, bersuci dulu. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir, yaitu takbiratul ihram mulainya. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya lagi, boleh kita setelah itu makan, minum, bicara dan sebagainya, adalah taslim. Hadis ini hasan li ghairi. Dan ini yang benar. Ilahuna wallahu taala a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.